Allahu 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 Allah Allahu 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 Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu Bapak moderator ya, Mas Jeffrey, juga 3 pembicara yang lain, ada Bunda Rahmi, ada Kang Febri dan Ustaz Samsam, juga Ketua STIT Fatahillah ya, Ustadz Happy Andi, dan juga Ketua Maktab Salahuddin, Ibu Kustin. Perkenalkan lagi, saya Khadijah. Ya, saat ini saya tinggal di Australia. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan. Mungkin saya langsung saja mulai presentasinya. Mungkin tadi sudah kita dengarkan penjelasan yang sangat komprehensif dari para pembicara sebelumnya mengenai apa itu cinta yang sebenarnya, yang murni seperti apa. Nah, di sini saya hanya ingin melengkapi gitu ya, melengkapi yang masih kurang sedikit gitu. Mungkin saya hanya akan sharing sedikit tentang pengalaman saya, kemudian juga apa sih tips-tips menjaga gitu ya, sampai tidak pacaran nanti sampai waktunya halal gitu ya. Nah, mungkin bisa ditampilkan dulu slide yang pertama. Ini apakah bisa di full screen PowerPoint-nya? Gini aja. Mestinya bisa. Bisa Teh, bisa insya Allah. Oh, coba. Enggak surprise kalau udah ketahuan selanjutnya. Oh. Nah, saya izinkan saya membuka presentasi ini dengan sebuah cerita. Dulu itu saya masih kuliah semester 6, menjelang semester 7 lah ya. Ketika saya dikirim oleh kampus untuk ikut sebuah summer school di Korea Selatan. Waktu itu mungkin teman-teman bisa lihat foto di sini dan melihat yang mana saya gitu ya. Ya di sebelahnya ada opa-opa Korea gitu ya, yang mungkin teman-teman suka nonton di film, tapi saya bukan penggemar film tersebut gitu ya. Nah, di sini itu saya hanya ada waktu 1 bulan untuk ikut 2 mata kuliah di kampus Chonnam National University. Di sana ternyata saya dikirim bertepatan dengan bulan Ramadan. Tidak disangka-sangka ternyata di sana sudah ada seseorang gitu ya yang berdoa di awal bulan Ramadan. Dia berdoa gitu ya, diam-diam, ya Allah semoga dipertemukan dengan jodohku di bulan Ramadan kali ini gitu. Maka datanglah saya ke Gwangju, daerahnya namanya Gwangju. Nah, ketika itu hari ketiga pertama bulan Ramadan, saya mencari-cari tempat musola di kampus ini di mana sih untuk orang Indonesia bisa sholat berjamaah gitu ya, pengen sholat tarawih bersama. Nah, ketemulah ternyata ada sebuah musola yang cukup jauh dari asrama mahasiswa. Nah, di sana saya bersama ya beberapa teman saya yang sama-sama mahasiswa dari Indonesia. Nah, di sana berkenalanlah dengan ternyata ada banyak student master yang S2, S3 dari Indonesia juga. Berkenalanlah kita di sana semuanya. Nah, ternyata ya salah satunya itu, boleh di next slide-nya. Nah, ternyata salah satunya itu adalah yang tidak pernah saya sangka adalah calon ya, akan menjadi seorang suami saya di masa depan. Ini kelewatan. Nah, di situ si lelaki ini berpikir gitu, ya Allah cepet banget dijawab doa saya gitu dalam hati. Astagfirullah, nggak boleh pikir kayak gitu ya, baru juga kenalan doang gitu kan. Nah, ya di situ saya kan masih mahasiswa semester 7 ya, nggak lagi cari jodoh gitu ya. Di situ saya cuma lagi berpikir bagaimana menyelesaikan kuliah di kampus ini, lagi cari pengalaman dan sebagainya. Nah, singkat cerita, setelah 1 bulan Ramadan itu di Korea, pria ini yang
yang saya highlight di sini ada dia menjadi khotib ketika saya sholat Idul Fitri di sana gitu. Jadi dia salah satu khotib ketika sholat Id di apa ya, sebuah musola yang nggak begitu besar gitu ya, karena di sana kan Muslim itu minoritas, juga dengan speaker yang mati nyala dan apa ceramahnya juga bilingual. Nah kemudian nggak lama sebelum saya akhirnya pulang ke Indonesia, dia menyampaikan sebuah surat gitu. Saya tanya ini apa gitu. Nanti aja dibukanya di Indonesia tanpa berkata apa-apa gitu. Oke gitu. Nah akhirnya sudahlah gitu, saya pulang ke Indonesia, tapi padahal di pesawat sudah panas dingin, ini apa isinya gitu ya, bertanya-tanya. Ternyata setelah saya buka di Indonesia, isinya adalah dia bertanya apakah Khadijah itu sudah ada yang mengkhitbah atau belum. Jika belum, apakah mau bertaaruf dengan saya. Jadi pertanyaannya adalah baru mau ta'aruf atau tidak gitu. Dan menanyakan status sudah ada yang punya atau belum gitu ya. Nah, kemudian saya langsung sampaikan kepada ayah saya, oh ini berarti orang serius gitu ya, mau ke jenjang yang serius. Akhirnya saya sampaikan ke ayah saya dan bapak saya pun merespon dengan ya positif gitu ya. Oh ini siapa? Kita cari tahu dulu ya ini siapa. Karena kan kita nggak tahu, nggak kenal gitu. Nah bagusnya di surat itu dikasih petunjuk lah kalau mau cari tahu saya, mau kenal dengan saya, silahkan bisa baca blog atau buka YouTube-nya gitu. Karena dia mengisi beberapa kajian di YouTube gitu. Terus akhirnya saya dan orang tua juga kakak juga ikut mencari tahu siapakah ini sebenarnya gitu. Jadi dalam pengalaman saya melalui ta'aruf yang syar'i adalah hampir tidak ada komunikasi langsung dengan si calon gitu ya. Hanya melewati perantara, melewati orang tua. Nah selanjutnya akhirnya kita respons pertama kita jawab dengan email, yaitu sudah diterima suratnya oleh orang tua saya gitu. Maka selanjutnya kita oper ke prosesnya diurus oleh guru ngaji kami gitu yang akan mengurusnya lebih detail lagi. Akhirnya lanjutlah beberapa bulan kemudian si lelaki ini akhirnya lulus master dari Korea, lalu pulang ke Indonesia, lalu tinggal di Jogja dan saya di Bogor gitu ya. Akhirnya diuruslah oleh guru ngaji kami masing-masing gitu. Melalui perantara, melalui tukaran CV proposal ta'aruf yang sangat komprehensif isinya ya, isinya meliputi bisa kekurangan, kelebihan, hal yang disuka, tidak disuka, bahkan mungkin memiliki riwayat penyakit tertentu, dan visi misi pernikahan. Intinya sangat komprehensif gitu. Setelah membaca CV, maka dia tanyalah oleh guru ngaji kami, apakah mau lanjut atau tidak gitu. Setiap proses ini boleh-boleh saja kita menolak gitu ya. Oh, enggak, dari CV-nya aja udah misalkan tidak tertarik gitu. Boleh saja untuk berhenti di situ. Tapi kita melihat CV-nya, oh bagus gitu ya. Akhirnya kita next, yaitu silaturahim gitu ya. Kopi darat gitu ya, bertemu. Nazor gitu ya istilahnya. Nah kemudian datanglah lelaki ini ke Bogor gitu. Maka kami bertemu berempat gitu ya dengan 2 guru ngaji kami untuk saling tanya jawab perihal soal CV gitu. Nah selanjutnya step yang ketiga setelah yang kedua itu oke, maka silaturahim dengan keluarga gitu. Tapi hanya silaturahim tanpa membicarakan apakah soal pernikahan. Jadi intinya orang tua ingin melihat secara langsung seperti apakah lelaki ini. Makanya yang selanjutnya adalah khitbah. Ya alhamdulillahnya Allah mudahkan semua prosesnya gitu ya. Dan di setiap proses ini pun saya selalu sholat istikharah gitu ya, meminta petunjuk dari Allah. Apakah ini benar-benar lelaki yang solih insya Allah gitu ya. Dan
ternyata Allah menjawabnya dengan ya kemudahan itu gitu dan hati yang semakin yakin gitu. Maka next, kisah pertemuan kami ini akhirnya ditulis oleh sang lelaki gitu ya, menjadi sebuah buku judulnya 24 Purnama di Negeri Ginseng. Ini bukan iklan ya, ini cuma cerita lengkapnya ada di buku ini, ada di Gramedia kalau mau teman-teman mau cari. Boleh di next lagi. Nah, itu adalah sepotong kisah gitu ya, ketika saya akhirnya menikah di semester 7 kuliah, belum lulus. Saya tidak bilang kita menikah muda ya, harus menikah muda, tapi setiap orang itu memiliki kesiapan yang berbeda-beda gitu ya. Kesiapan mental, fisik, kemudian juga finansial, segala macam gitu ya. Yang namanya menikah itu perlu kesiapan yang hampir semuanya gitu ya. Ilmunya juga harus kuat gitu ya. Boleh di next lagi. Nah, jadi saya itu menikah masih di semester 7, ketika itu belum selesai skripsi juga, akhirnya menulis skripsi sambil hamil, jadi menikah di usia 21 dan 22 sudah punya anak, gitu ya. Gitu, jadi sekarang umur 26 sudah punya anak 2 gitu ya. Nah, dari pengalaman saya sendiri gitu ya, saya akhirnya membuat beberapa kesimpulan yang bisa mungkin teman-teman ambil hikmahnya dan ambil pelajarannya dari saya. Bagaimana sih caranya agar menjaga hati sampai tadi gitu ya, mungkin seperti ceritanya Kang Febri, istrinya itu masih full casing ya, masih tidak pernah menyentuh lelaki lain gitu ya, yang non mahram. Maka tips saya yang pertama adalah jika ada gitu ya, tolaklah pernyataan cinta itu. Saya yakin teman-teman di sini yang masih single-ilah gitu ya, pasti pernah menemukan godaan-godaan itu dan pastinya mungkin sangat kuat gitu ya godaannya. Nah, hal yang harus kita ingat adalah kita bisa belajar dari kisahnya Nabi Yusuf gitu ya, yang menghindari godaan seorang wanita yang cantik gitu ya, wanita yang berkedudukan yang bernama Zulaikha gitu ya, yang kita bisa baca dalam Quran surat Yusuf ayat ke-33 gitu ya. Di sini Nabi Yusuf jika tidak ditolong oleh Allah, jika tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, maka hampir saja terjerumus oleh zina gitu ya, ajakan dan godaannya Zulaikha. Maka kenapa sih seorang pemuda gitu ya yang menolak untuk melakukan hal yang maksiat itu bisa mendapatkan surga gitu ya. Di Quran surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41 gitu. Orang-orang yang berani gitu ya menolak pernyataan cinta itu adalah orang-orang yang mengatakan ini akhafullah. Sesungguhnya aku itu takut pada Allah. Sesungguhnya itu Allah melihatku gitu. Misalkan ada kesempatan yang misalkan terbuka di HP kita gitu ya, ada seseorang yang nembak kita gitu ya, nembak teman-teman. Wah, sebenarnya ada kesempatan untuk kita melakukan hal tersebut, tapi kita tolak insya Allah. Kita tolak karena kita tahu Allah itu maha melihat, maha mengetahui isi hati kita. Maka ya insya Allah gitu ya, di Quran Surat An-Nazi'at ini hadiahnya adalah surga gitu. Sesungguhnya surgalah tempatnya. Nah, sebenarnya nggak selalu bentuknya mungkin pernyataan cinta, tapi ada juga kesempatan-kesempatan lain yang lebih setan membungkusnya lebih smooth gitu ya, yaitu misalkan HTS, yaitu hubungan tanpa status. Mungkin awalnya dari teman curhat gitu ya, lalu jadi kakak adean gitu dan seterusnya gitu dalam istilah yang bermacam-macam. Nah, selanjutnya boleh nggak sih kita menyatakan cinta? Ini sebenarnya di anak muda sekarang banyak ya yang sering ditanyakan, boleh nggak sih menyatakan cinta? Cuma menyatakan doang. Setidaknya dia tahu lah kalau aku selama ini memikirkan dia gitu ya. Nyatakanlah cinta itu hanya pada Allah gitu ya. Ya kalau tadi seperti pembicara sebelumnya, ceritakanlah isi hatimu hanya pada Allah gitu. Sebutlah namanya hanya dalam doanya aja gitu. Tidak perlu sampai orang itu tahu gitu ya. Karena setelah menyatakan cinta terus apa gitu kan? Akhirnya
ya itulah para setan semakin tenang gitu. Next. Jadi yang tips pertama itu yaitu tolak dulu pernyataan cinta yang datang gitu ya. Ketika ada kesempatan itu tolak gitu. Nah, yang kedua, kalau teman-teman tahu ya, jadi saya pernah ngobrol dengan salah satu teman saya, dia senang gitu ya berpacaran, kayak apa ya, kayak laki-laki yang gaul banget gitu ya. Terus saya pernah nanya, karena dia punya pacar yang sangat modis gitu ya, ya kayak tipikal mahasiswi yang sangat modis di kampus kayak gimana sih gitu ya. Terus saya tanya, kamu punya pacar keren banget gitu. Nanti kalau punya istri, dia bakal kamu jadiin istri nggak sih gitu. Ternyata dia jawab, ya beda dong J gitu. Kalau pacar tuh yang bisa diajak seneng-seneng, buat main-main, nanti dipamerin ke teman-teman. Kalau pacar aku tuh yang kayak gini, cantik, yang apa ya, yang keren lah ya. Tapi nanti kalau mau cari istri, aku mau carinya yang solehah, yang nanti kalau apa berbakti sama saya, sabar kalau ketika saya nggak ada duit gitu katanya. Nah itulah gitu perbedaannya ketika pacaran dan menikah itu apa ya, setan itu membungkus yang namanya pacaran itu menjadi sesuatu yang sangat indah gitu. Mungkin nggak sih kalau pacaran tuh mau ketemu nggak dandan dulu gitu kan, nggak bawa mobil atau nggak bawa motor yang keren, atau misalkan lagi makan di restoran, masa sih nggak dibayarin pacarnya, padahal kantong sendiri isinya udah tipis gitu ya, mana mau bilang kan. Tapi ketika nanti sudah menikah, ya kita harus menerima gitu, ya kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Nah, maka dari itu ketika kita mau menikah nanti gitu ya, teman-teman akan menikah nanti, jangan menerima sang calon apa adanya, tapi carilah yang ada apanya. Karena kalau sudah menikah ya sudah apa adanya gitu. Jadi dari awal kriteria kita harus serius gitu ya, harus sempurna. Nah, tips yang selanjutnya di sini ada gambar rumah gitu ya. Boleh di next. Maka tips yang ketiga dari saya adalah jangan jatuh cinta gitu ya. Karena kita sudah tahu bahwa jatuh itu pasti sakit, ya enggak? Maka bangunlah cinta. Ya, maka jatuh cinta itu sakit, maka bangunlah gitu ya, istana cinta yang tinggi hingga tingginya sampai ke surganya. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, emang mungkin nggak sih, Kak, kalau kita nikah itu sama calon belum cinta gitu? Nah, ini teman-teman boleh dicoba gitu ya. Boleh dicoba nanti misalkan nih, awalnya mungkin belum kenal, tapi ketika kita berniat untuk membangun cinta dengan sang calon kita gitu ya, insya Allah akan tumbuh cinta itu setelah kita halal nanti gitu. Ketika belum halal, jangan sampai kita jatuh cinta duluan, karena seperti yang tadi saya sudah ceritakan, dalam proses untuk menikah itu masih ada beberapa step. Ketika kita sudah jatuh cinta di salah satu step itu misalkan, kita tidak akan bisa menilai lagi sang calon dengan objektif gitu. Apalagi sudah jatuh gitu, akhirnya tambah sakit gitu kan. Tiba-tiba tidak jadi gitu ya, tiba-tiba orang tuanya nggak merestui atau ada masalah, akhirnya sudah sakit duluan. Maka kita harus sangat-sangat menjaga semua proses ini sampai halal nanti gitu. Jadi jangan jatuh dulu ya. Boleh di next. Nah, ini yang sering sekali digaungkan oleh ya di media-media, ayo memantaskan diri gitu ya, karena apa ya, muslimah yang baik untuk muslim yang baik, perempuan yang baik-baik untuk lelaki yang baik. Memang tidak salah gitu, tapi coba kita pikirkan lagi, apakah kita akan memantaskan diri, memperbaiki diri hanya untuk seseorang yang kita sukai, hanya untuk seorang calon gitu ya. Jadi jangan memantaskan diri untuk si dia gitu. Namun untuk Allah gitu, namun untuk dia. Yang bahkan dalam hadis gitu ya, hadis arba'in yang pertama itu sudah di-mention di situ bahwa jika hijrah kita niatnya untuk seseorang yang kita sukai karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ya itulah yang dia dapat. Nanti setelah menikah,
ya udah gitu, udahan hijrahnya. Nah, itu kan gawat gitu. Padahal katanya yang namanya menikah itu kan menyempurnakan agama. Harusnya setelah menikah itu semakin sempurna dong agamanya. Nah, makanya coba kita sama-sama gitu ya luruskan lagi. Apakah kita beribadah, memperbaiki diri hanya untuk goals yang sangat apa ya, yang sangat duniawi mungkin gitu ya, hanya untuk dia gitu. Padahal jika kita meluruskan niat gitu untuk Allah dan Rasulnya, maka apa ya, hal-hal yang kita inginkan dalam dunia insya Allah akan mengikuti. Gitu. Next. Nah, mungkin banyak yang apa ya kejadian di mana di luar sana mungkin ada apa ya terjadi kasus-kasus perzinahan yang bilang ya itulah salah perempuannya karena pakaiannya tidak tertutup terbuka lalu yang perempuannya menyalahkan laki-laki ya salah matanya sendiri gitu kan padahal dalam Islam sudah dibuat aturan selengkap mungkin gitu ya yang sangat adil gitu ketika untuk lelaki gitu ya diminta menundukkan pandangan, menjaga kemaluannya di Quran surat An-Nur ayat 30. Dengan yang perempuan yaitu diminta menutup auratnya dan dilarang untuk bertabarruj. Juga banyak ya untuk perempuan bagaimana menutup aurat, tidak memakai pewangian yang apa ya yang berwarna gitu ya sangat apa ya sangat luas gitu ya baunya dan untuk keduanya pun dilarang untuk berikhtilat. Dan dalam Al-Quran sendiri perintahnya adalah jangan mendekati zina gitu. Yang dilarang itu jangan mendekati, apalagi melakukan gitu kan. Nah maka dari aturan dalam Islam aja udah Masya Allah gitu ya, segitu sempurnanya. Maka kita sebagai seorang muslim, muslimah gitu ya, seharusnya selalu memandang apakah hal-hal ini sesuai dengan apa ya syariat Islam gitu ya. Bagaimana apakah Allah akan ridho dengan apa yang saya lakukan gitu. Next. 2 menit lagi ya. Wah 2 menit lagi oke. Iya. Tapi ini Punten. intinya nanti setelah ini cuma foto aja. Iya, siap. Nah tips yang terakhir adalah gimana sih supaya nggak pikirannya ke cinta-cinta mulu gitu supaya lebih bermanfaat waktunya. Maka penuhilah waktumu dengan manfaat ya. Di antara kebaikan Islam adalah seseorang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat gitu ya. Apakah memikirkan si dia itu bermanfaat untuk kita? Apakah memikirkan soal cinta ini akan membuat kita bertambah berkembang skillnya, bertambah luas wawasannya? Enggak juga gitu. Maka lakukanlah hal yang positif yang lain. Sembari menunggu misalkan bisa belajar dan mempersiapkan dari sekarang ilmunya untuk menuju ke pernikahan itu kita butuh banyak sekali ilmu yang harusnya dari kita masih single itu sudah mempersiapkan gitu ada ilmu parenting bisa nambah-nambah skill masak, menjahit, ngasuh anak tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya gitu ya kalau masih sekolah gitu ya, bisa ikut kompetisi, membuat karya, menemukan ide bisnis, membangun karir, menemukan hobi, gitu. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Next. Oke, 2 menit ya. Nah, mungkin sedikit cerita gitu ya. Ketika saya kuliah dulu, ya alhamdulillah gitu ya, saya tidak pernah berpacaran gitu ya. Nah, makanya apa sih yang saya lakukan yaitu mencari kegiatan yang positif ya. Salah satunya ini hijab bukan penghalang prestasi gitu ya. Teman-teman bisa sangat-sangat bisa gitu ya untuk mencari prestasi teman-teman sendiri yang sesuai dengan kemampuan dan kesukaan teman-teman sendiri. Next lagi dan apa ya? Kita itu ada banyak kesempatan gitu ya untuk kita bisa berdakwah lebih luas gitu ya ketika kita mempunyai prestasi. Ada yang bilang gitu ya, jika menuntut ilmu adalah ibadah gitu ya, maka berprestasi itu adalah dakwah. Jadi bagi muslim-muslimah, jika ia bisa mengukir prestasi lebih luas, dakwahnya pun insya Allah akan lebih luas gitu. Banyak teman-teman yang akan lebih mendengarkan gitu ya. Kita tuh seperti memiliki speaker yang lebih keras gitu ya. Teman-teman banyak yang lebih mendengar, lebih mempercayai apa yang akan kita sampaikan. Next lagi,
Nah, ini beberapa foto-foto gitu ya yang saya miliki pas dulu di Korea Selatan ya. Next lagi. Nah, yang ini di Jepang ya. Waktu itu 3 minggu di sana dan apa ya? Saya bisa mengajarkan teman-teman Jepang saya sholat 2 rakaat dan baca surat Al-Fatihah gitu ketika di sana. Jadi ada banyak hal-hal kegiatan lain yang bisa teman-teman lakukan untuk mengisi apa ya? Mengisi waktu teman-teman. Next terus, boleh di next sampai akhir, tapi pelan-pelan aja biar dilihat dulu. Nah ini bisa apa? Bisa berdakwah ke salah satu teman saya ini, mengenalkan bagaimana Islam, bagaimana sholat, mengapa kita pakai kerudung, kenapa kita puasa gitu ya. Ini ketika momen jadi duta kampus di IPB. Ya, boleh di next lagi. Ketika di Malaysia sedang presentasi. Next lagi. Nah, inilah akhirnya foto tadi yang tadi before ya, ini after. After 4 years. Jadi sekarang saya tinggal di Australia bersama suami dan tanggal 15 Mei kemarin saya baru melahirkan anak yang kedua gitu. Alhamdulillah, anak saya yang kedua sekarang umurnya masih 2 bulan. Masih newborn ya. Nah, gitu deh. Akhirnya ya happy ending gitu ya, insya Allah ketika kita berusaha untuk menjaga diri kita gitu ya, menjaga niat kita, insya Allah Allah akan kasih yang terbaik untuk kita. Next lagi. Ya teman-teman bisa kontak saya di Instagram @khadijahhasim dan saya dan suami sering menjadi konten kreator di YouTube Kwangju TV Channel. Dan boleh melalui email dan nomor telepon di situ. Baik, mungkin sekian dari saya kembalikan ke Bapak Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.